untuk santri ketinggian. Begitu tauhid umul barohin ya. Untuk santri ketinggian. Ini untuk orang awam. Untuk orang awam kalau ngajari tauhid ya aqidatul awam itu sudah. Nggak usah ya hanu tinggi-tinggian. Untuk masyarakat tauhid itu sudah cukup aqidatul awam. Itu untuk masyarakat nggak usah tinggi-tinggi. Umul barohin diajarkan ke masyarakat awam. Santri banyak nggak paham diajari itu. Banyak nggak paham diajarkan ke masyarakat. Dengan bangganya dia cerita itu ya. Dengan bangganya kitabnya tinggi. Bukan tinggi-tinggian. Jadi kita bikin pengajian itu bukan bangga-banggaan. Itu bukan bangga-banggaan, tapi konsepnya adalah an-nafa wal intifa. Itu atau terus nafa intifa. Masyarakat itu ajari ilmu-ilmu fardu ain itu aja. Enggak usah tasawuf terlalu tinggi. Bahas daqaiq masalah ikhlas. Yang penting masyarakat mau sholat dulu. Jangan diajari ikhlas yang sampai mendetail tinggi itu nanti setelah mereka senang ibadah baru. Belum senang ibadah kok. Yang penting mereka mau sholat, mau puasa, mau zakat itu dulu, ngerti tata caranya, bagaimana ibadahnya benar. Itu ilmu-ilmu fardu ain saja, enggak usah macam-macam. Jadi pakai bahasa yang renyah, yang mudah difaham. Terus yang tersusun rapi gitu loh, jangan kocar-kacir bahasanya. Sulit difaham, yang rapi, tersusun, itu runtut. Kemudian khutbah jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Jangan terlalu panjang membosankan, jangan terlalu pendek akhirnya kurang manfaat, kurang bisa diambil faedahnya, menengah. Itu enggak usah panjang-panjang. Kemudian apa? Khotib itu sunatnya jangan tolak-toleh, tetap satu pandangan. Satu pandangannya. Karena tolak-toleh khawatir pas bahas riba noleh ke sana. Kok ana lihatnya pas bahas riba atau pas bahas makan banyak noleh ke sini. Loh kok noleh ke ana pas bahas makan banyak. Akhirnya orang pulang dari khutbah isinya orang-orang tersinggung semua ya. Udah fokus tetap gitu. Khatib itu gitu lurus. Dan beda dengan ngajar. Ngajar mungkin kadang-kadang kita perlu pakai bantuan tangan untuk memperjelas. Tapi khutbah enggak. Diem. Jadi khatib itu harus berwibawa gitu. Jangan banyak tolak-toleh, jangan gerak-gerak, jangan garuk-garuk. Udah. Seperti itu melihat Habib bagaimana kalau khutbah. Fokus. Jadi nggak gerak-gerak tangannya. Makanya khotib itu termasuk kesunanannya lagi ini, biar nggak banyak gerak. Tangan yang kiri pegang tongkat. Yang kiri ya, yang kiri bukan yang kanan. Jadi hati-hati. Khotib itu sunat pegang tongkat yang kiri. Yang kanan megang mimbar. Kalau ada misalnya ada pinggirannya mimbar, ada pagernya mimbar dipegang, biar nggak banyak gerak. Kalau enggak, megang tangan yang kiri. Kalau enggak, dilepaskan ke bawah. Jangan gerak-gerak tangannya. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah mungkin gini-gini ya, ceramah. Tapi khotib enggak. Khotib itu yang berwibawa. Jadi beda. Khutbah itu tidak seperti ceramah yang lain. Bahasanya beda dengan bahasa yang lain. Itu bahasanya tersusun rapi. Itu yang gamblang itu beda. Jadi harus dibedakan khutbah sama ceramah biasa itu harus beda. Jadi jangan banyak gerak-gerak. Jadi tangan kiri megang tongkat atau pedang atau panah busur itu. Yang kanan megang pinggirnya mimbar biar nggak banyak gerak dan fokus satu pandangan. Nggak usah tolak-toleh. Ini khotib. Jadi yang berwibawa. Kenapa kok pakai pedang? Di kitab-kitab diterangkan untuk menunjukkan bahwa agama ini bisa tersebar itu dulu, bukan tersebar. Maksudnya di kitab-kitab fikih ada bahasa begini. Isyara ila anadin qauma bisilah. Agama kita ini berdiri di atas pedang. Ini hati-hati, jangan salah paham. Agama kita tidak disebarkan dengan kekerasan, tidak disebarkan dengan senjata, tidak disebarkan dengan kekerasan, dengan terorisme, enggak. Apa maksudnya? Jadi khatib itu kenapa sunat megang tongkat atau pedang atau busur panah itu? Untuk menunjukkan bahwa agama kita ini bisa sampai ke kita sekarang ini dulu tidak mudah.
banyak mengalami rintangan, hambatan, sehingga terpaksa kita membela diri dengan pedang. Itu maksudnya, bukan agama ini disebarkan dengan kekerasan. Perang sejak zaman Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin dan para dai-dai yang jalannya tetap memegang jalan Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin, itu tidak pernah mengajarkan memaksa orang masuk Islam dengan kekerasan. Tidak ada. Semua jihad yang diperintahkan oleh agama itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jihad itu tujuannya apa? Lidaf'i udwanin waqi' au mutawaqqi'. Untuk menolak kedoliman yang sedang terjadi atau sedang mengancam. Yang sudah terjadi atau sedang mengancam. Itu semua jihad dalam Islam begitu. Jadi hikmahnya jihad, tujuan dari jihad itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Lah untuk apa jihad? Kata saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau punya kitab khusus namanya Al-Jihad fil Islam. Beliau mengatakan inti jihad dalam Islam itu adalah lidaf'i udwanin waqi'in au mutawaqqa'in. Untuk menolak udwan, kesemena-menaan, kedzaliman yang sedang terjadi kepada muslimin atau sedang mengancam. Dan kalau antum teliti, semua peperangannya Rasulullah SAW seperti itu. Perang Uhud, Nabi nyerang apa diserang? Diserang. Orang Mekah datang dari Mekah jauh-jauh bawa 3.000 pasukan mau membumi hanguskan Madinah. Perang Khandaq lebih banyak lagi, 10.000 pasukannya dibawa dari Mekah dan kabilah-kabilah yang lain untuk membumi hanguskan Madinah. Terus kita diem aja gitu, nunggu dibunuh baru balas dendam setelah jadi hantu gitu. Ya enggak, ini namanya udwan yang waqi', kedoliman yang sedang terjadi, sedang menyerang, kita lawan. Ini model peperangan yang seperti itu. Atau ada peperangan yang dilakukan untuk lidafi udwanin mutawaqqi'. Fathu Makkah, gara-gara orang Makkah melanggar perjanjian, menyerang sekutunya Rasulullah SAW, padahal perjanjiannya tidak boleh, akhirnya diserang, tidak bisa dibiarkan. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Makkah, belum pulang ke Madinah, terjadi perang lain, perang besar. Perang apa? Taif. Ya, perang Taif. Musuh orang-orang Bani Saqif. Ya, Bani Saqif. Ini Rasulullah yang nyerang. Tapi perlu kita ketahui, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, orang-orang Taif ini mengumpulkan kabilah dari segala arah, dari segala penjuru Taif dan sekitarnya itu dikumpulkan orang, dipersiapkan pasukan sekitar 30.000 orang. Jadi mereka mempersiapkan pasukan 30 orang, belum nyerang, baru menyusun kekuatan. Itu baru Japri sana sini ya. Jadi ketua suku Taif ini baru Japri sana sini, menghubungi kabilah sana, kabilah sana, kabilah sana untuk nyerang Rasulullah yang sedang waktu itu ada di Makkah. Belum nyerang mereka, didului. Sebelum kekuatan mereka penuh, sempurna, terkumpul semua pasukannya, diserang dulu oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah nyerang ya. Lu kok nyerang? Iya, lidafi udwanin mutawaqqi', untuk menolak kedoliman yang sedang mengancam. Nunggu diserang, nunggu kekuatan mereka sempurna. Ya bahlul namanya ini ya. Nah, serang dulu sebelum kekuatan mereka penuh. Begitu juga langkah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin di dalam menyerang bangsa Romawi. Nyerang duluan, bukan Romawi nyerang ke Arab. Tapi muslimin dipimpin di masa Khulafaur Rasyidin untuk menyerang Romawi. Kenapa? Mereka sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan Islam. Itu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan ar-rum illam tughza ghazat. Bangsa Romawi ini kalau nggak diperangi dulu, mereka yang akan merangi kita. Itu. Mereka sedang menyusun kekuatan lah itu. Jadi Islam itu mengajarkan kita jihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Apa berguna Islam yang dipaksa? Akhirnya orang itu bersyahadat tapi hatinya tidak beriman. Itu yang diperintahkan Rasulullah. Islam yang diinginkan Allah, Islam yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, Islam di lesan tapi hatinya nggak Islam gitu kan? Nggak iman? Enggak, bukan itu malah munafik ya. Nah, itu. Lah orang dipaksa syahadat, mungkin bisa untuk maksa dia syahadat. Tapi kalau hatinya tidak taslim, tidak menerima, akhirnya jadi munafik. Masa kita diajarkan untuk memperbanyak orang munafik? Bikin peternakan munafikin gitu? Enggak, bukan itu.
Dan tidak akan bisa kalau orang dipaksa tanpa dia menerima, tanpa adanya qanaah dalam hati, dipaksa untuk syahadat terus artinya iman tidak bisa. Nah, yang diperintahkan itu iman yang zahir batin, dan itu nggak bisa dengan paksaan. Itu la ikraha fiddin. Jadi nggak ada paksaan, nggak bisa dipaksa agama itu. Orang pindah keyakinan dipaksa itu nggak bisa. Gitu. Jadi jihad dalam Islam itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tapi apa? Untuk tadi itu lidafni udwanin waqi' au mutawaqqa' itu. Dan para ulama fuqaha mengatakan bahwa kewajiban jihad itu kewajiban yang bersifat wasilah, bukan tujuan, sarana. Sarana apa? Sarana dalam berdakwah, melindungi dakwah. Sehingga kalau dakwah itu bisa disampaikan tanpa perlu senjata, tidak mengalami halangan apapun, ya sudah, itu tujuannya tercapai, itu ahsan. Ya, kayak Wali Songo nyebarkan Islam ke Nusantara tanpa menggunakan senjata, nyebar kemana-mana. Baru setelah Islam tersebar, beberapa kerajaan yang ada ini menganggap ini aduh bahaya ini kalau orang-orang masuk Islam semua, nanti mereka yang asalnya raja bakal kehilangan jabatan. Kenapa mereka tidak masuk Islam? Rakyatnya udah masuk Islam. Akhirnya diserang Wali Songo. Ya, terpaksa Wali Songo memerangi mereka. Dipimpin Raden Patah itu ya. Nah, itu jadi apa? Bukan untuk memaksa, tapi untuk melindungi dakwah. Nah, termasuk sunnahnya khutbah lagi sudah. Ya, sudah. Beberapa banyak sebenarnya, cuman yang disebutkan di sini itu aja. Selesai. Ada termasuk kemudian kesunatan bagi yang mendengar itu melihat khatibnya. Jadi yang mendengar khutbah itu melihat khatibnya. Ya kayak model begini nih. Jadi hatta yang di pojok kanan atau pojok kiri itu melihat khatib, bukan menghadap kiblat tapi melihat khatibnya. Jadi yang di depannya ya lurus, yang di kanan atau kiri agak miring. Jadi disunnahkan melihat khatib, sunnah. Ya terakhir ada masalah Bilal. Itu gimana sih Bilal itu? Sebelum khatib naik kan biasanya kan yang ansitu itu ya. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya itu. Nah, ini namanya kalau dalam kitab istilahnya al-muraqqi. Al-muraqqi. Gitu. Kalau di istilah kita apa? Bilal. Ya, Bilal. Nah, sebenarnya dulu itu tidak ada Bilal itu. Dan di Tarim pun tidak ada Bilal. Nanti nemu di Tarim ada Bilal, Rauf. Tidak ada Bilal kan ya? Tidak ada Bilal. Ya apa sih hukumnya ada Bilal ini? Yang jelas itu bid'ah. Bilal itu bid'ah. Apakah haram? Enggak semudah itu untuk mengharamkan ya. Enggak semudah itu untuk mengharamkan. Jadi tujuan adanya Bilal itu apa sih? Isinya mengingatkan jamaah untuk dengarkan khutbah, jangan ngomong. Makanya dibacakan hadis yang itu kan. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Itu. Ketika khatib naik ke atas mimbar, maka jangan ada yang bicara. Siapa yang berbicara berarti telah melakukan laghu. Orang yang melakukan laghu, tidak memperhatikan khutbah, maka tidak dapat pahala Jumatan. Nah, jadi isinya peringatan untuk apa? Agar jamaah itu tidak berbicara. Itu intinya. Jadi ya nggak apa-apa, tujuannya baik, jadi nggak ada masalah, tujuannya baik. Cuman hati-hati ketika baca hadis itu sebagian yaitu ruwiya an Abi Hurairah biasanya ya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah ini yang kadang-kadang dikritik. Kenapa? Karena hadis setelahnya itu ada beberapa hadis dibaca dan tidak semua rawinya Sayyidina Abu
Hurairah. Lah ini, ya dibuang aja ruwiyan Nabi Hurairahnya. Langsung aja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beres. Enggak usah pakai ruwiyan Abi Hurairah karena biasanya hadis yang dibaca itu ada beberapa hadis. Bukan satu hadis itu, beberapa hadis. Tidak semuanya dari Abu Hurairah. Nah ini, ya itu aja ditinggalkan. Ruwiyan Nabi Hurairah. Seandainya tidak pakai Bilal, bagaimana? Tidak apa-apa, tidak pakai Bilal. Ditarik juga tidak pakai Bilal. Islam masuk ke negara kita dari mana? Dari tarik, ya kan? Nah, di antaranya yang tersebar ya dari banyak dai dari yang lain. Cuman apa penyebaran Islam besar-besaran di Indonesia ini ya dari Tarim, dari Hadramut, Wali Songo itu ya, keturunan dari Amul Faqih. Ada Amul Faqih. Nah ini, jadi tidak pakai Bilal juga tidak ada masalah. Yang pakai Bilal silakan, tidak pakai Bilal silakan. Tidak usah ngeritik lah. Gitu. Kecuali kalau ada kesalahan. Tidak salah kenapa? Kalau sebagian orang khutbah tidak ada Bilalnya kayak gimana gitu. Kayak ceramah tidak ada MC-nya, lo terus kenapa? Ceramah tidak ada MC-nya, terus kenapa? Masa harus ada MC? Terus kenapa? Seandainya kayak apa itu? Kayak apa ya? Pakai perasaan. Dan aslinya ada kok memang. Aslinya enggak. Jadi pakai Bilal silahkan, tapi ya hindari kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi. Itu kadang doanya keliru kadang-kadang. Itu wansurhum alal mu'anididdin alal mu'anididdin kadang-kadang ya itu alal mu'anidin wansurhum jadi kadang-kadang doanya keliru atau apa lah ini atau ruwiyan Abu Hurairah padahal hadisnya tidak semua riwayat Imam Abdullah. Ini kalau mau pakai Bilal ya yang benar. Nah, jadi kesalahan-kesalahan itu ditinggalkan. Nggak pakai Bilal juga nggak ada masalah. Itu langsung naik begitu. Terserah. Nggak usah memaksakan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa taharatul hadatsil asghari wal akbari. Syaratnya khutbah Jumat. Kemarin ada syarat yang pertama yaitu harus terdengar oleh 40 orang yang tanaqib bihimul Jum'ah. 40 orang ini semuanya muslim, hur, zakar, mukallaf dan mustautin yang masuk hitungan. 40 memasukkan imamnya ya. 40 sudah memasukkan imamnya. Harus terdengar oleh 40 orang. Kecuali khotibnya hatta tuli tidak masalah ya. Khotibnya hatta tuli tidak masalah karena apa? Karena khotib itu hatta tuli tahu apa yang diomongkan. Yang lain kalau tuli tidak cukup. Dan kemarin ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Mendengar ini apakah harus bil fi'li atau bil quwah? Bil fi'li artinya betul-betul dengar. Kalau bil quwah bisa dengar. Gak dengar gara-gara ngobrol, gara-gara berisik. Seandainya fokus, dia bakal dengar. Nah ini harus bil fi'li apa bil quwah? Ibnu Hajar bagaimana? Bil fi'li. Imam Romli cukup bil quwah. Seperti contohnya ngobrol, gak dengar gara-gara ngobrol. Kemudian tidur. Kalau tidur disamakan dengan
tuli, apa disamakan dengan berisik? Yang muqamat disamakan dengan tuli. Jadi kalau orang tidur nggak dianggap, orang tidur nggak dianggap. Kemudian syaratnya khutbah lagi harus mualah, langsung, nggak boleh terpisah lama antara setiap rukun-rukun khutbah, rukun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian antara khutbah pertama ke khutbah kedua, antara khutbah kedua dengan takbir sholat Jum'ah, ini harus mualah, tidak boleh terpisah lama. Ukurannya lama kemarin berapa? Mayasa rakatain bi aqalli mujzi. Ini syarat yang kedua, harus mualah antara rukun ke rukun dan seterusnya. Khutbah itu rukunnya kemarin ada berapa? 5 kan ya? Hamdalah, sholawat, wasiatut taqwa, baca ayat, qiraatu ayat mufhimah, kemudian doa lil mukminin. Ini tidak harus tartib. Tartib itu sunnah saja. Jadi baru naik mimbar langsung ayyuhan nas ittaqullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dibolak-balik enggak apa-apa. Tartib itu sunnah. Enggak wajib. Tartib arkanil khutbah itu enggak wajib. Sunnah saja. Ini rukun yang kedua, harus mualah. Sekarang rukun yang ketiga. Kok rukun, syarat ya? Syarat ketiga dari khutbah, wa taharatul hadasil asghari wal akbari. Harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ini syarat untuk khotibnya. Pendengarnya tidak ada masalah. Pendengarnya hadas kecil atau hadas besar, berangkat ke masjid, dengarkan khutbah dari hammam sambil mandi junub, tak apa-apa pendengarnya ya. Kan kemarin mendengarkan khutbah itu tidak harus dari dalam lokasi sholat, hatta dari hammam, dari parkiran dengar sudah cukup ya. Ini berangkat dari rumah junub. Jadi makmum berangkat dari tempat selopot kata orang Madura ya, berangkat dari rumah junub, mandi di jedingnya masjid. Dia dengar khutbahnya, khotib dengar, cukup, tidak apa-apa. Jadi pendengarnya hadas kecil, hadas besar, tidak apa-apa. Yang disyaratkan suci dari hadas kecil dan juga hadas besar, ini siapa? Khotibnya. Khotibnya harus suci dari hadas kecil dan dari hadas besar sejak awal khutbah sampai selesai khutbah. Kalau hadas di pertengahan harus diulang. Misal di pertengahan khutbah pertama khotibnya hadas, pergi ke hammam, wudu cepet, pemisahnya nggak sampai lama, nggak cukup untuk digunakan sholat 2 rakaat biar kelimu jadi tidak cukup, langsung balik lagi. Apa bisa meneruskan khutbah yang tadi? Nggak bisa, diulang dari awal. Diulang dari awal. Jadi kalau batal di tengah, diulang dari awal. Sama kayak sholat, antum sholat isya 4 rakaat, dapat 2 rakaat batal, wudu ke hammam. Habis itu balik lagi, tinggal meneruskan 2 lagi apa dari awal? Dari awal lah. Khutbah itu juga seperti itu. Kalau batal di pertengahan harus diulang dari awal. Batal di pertengahan khutbah pertama atau batal di pemisah ketika duduk itu batal. Ketika duduk antara khutbah pertama kedua batal, maka harus diulang dari awal. Atau batalnya di pertengahan khutbah kedua, ini juga harus ngulang dari awal. Ada yang nggak harus ngulang dari awal. Kapan? Kalau batalnya setelah selesai khutbah kedua sebelum sholat, turun dari mimbar batal. Turun dari mimbar batal. Kemudian wudu dengan cepat tanpa ada pemisah lama. Habis itu balik lagi ngimami sholat, nggak apa-apa ini. Kenapa? Khutbahnya sudah selesai. Yang penting ketika dia wudu itu pergi wudu sampai balik lagi sampai takbir sholat Jumat, tidak terpisah oleh waktu yang cukup digunakan sholat 2 rakaat, dilakukan wajib-wajibnya saja. Wadih. Nah ini. Nah, jadi kalau batal di pertengahan khutbah harus ngulang dari awal, tidak bisa meneruskan kecuali apa? Kecuali dia melakukan istikhlaf. Ada istilahnya istikhlaf. Ada istikhlaf fil khutbah, ada istikhlaf fis shalah. Istikhlaf fis shalah ini panjang, enggak tak terangkan. Tak terangkan yang istikhlaf fil khutbah saja. Jadi ada namanya istikhlaf.
istikhlaf, ngangkat khalifah, ngangkat pengganti. Nah, ini namanya istikhlaf. Ada ngangkat pengganti untuk meneruskan khutbah. Ada mengangkat pengganti untuk meneruskan jadi imam. Imamnya di pertengahan sholat batal, nyuruh satu orang maju. Nah, yang maju ini penerusnya ini, imam pengganti ini. Yang lain makmum langsung otomatis makmum ke situ. Tidak pakai niat khusus ya, langsung otomatis jadi imamnya di pertengahan batal, langsung ngasih kode ke makmum yang di belakangnya suruh maju. Begitu dia ditunjuk untuk jadi khalifah, ya udah itu imamnya. Karena itu yang berdiri di belakang imam harus ngerti hukumnya istikhlaf. Kalau enggak ruwet nanti. Kalau enggak ngerti hukumnya istikhlaf, ruwet. Jadi ini istikhlaf. Ada namanya istikhlaf itu fil khutbah. Tadi kan dikatakan kalau di pertengahan khutbah khotibnya hadas kecil atau besar. Ketika duduk tidur sebentar ikhtilaf. Khoyal khotib ini ya. Khotib khoyal. Jadi di pertengahan khutbah belum selesai, hadas kecil atau hadas besar. Maka tadi dikatakan tidak bisa meneruskan kan ya. Harus kalau nanti balik ulang dari awal. Ya udah harus persis seperti yang di-tag di kertasnya itu, dilakukan wajibnya saja tidak apa-apa. Diulang rukun-rukun yang tadi sudah dibaca itu. Kecuali bisa khutbah itu diteruskan kalau istikhlaf, ngangkat khalifah, ngangkat pengganti. Jadi ketika dia batal wudunya, langsung ngasih kode ke salah satu orang, ayo naik teruskan khutbahnya. Hatta ngomong tidak apa-apa, ayo gantikan teruskan khutbahnya. Maka penerusnya ini tinggal teruskan, tidak usah ngulang khutbah dari awal. Misal khotib itu batal setelah baca hamdalah, sholawat. Sebelum wasiat bittaqwa batal, nunjuk ayo maju gantikan. Nah, penggantinya ini tinggal teruskan ayuhan nas ittaqullah, kemudian doa baca ayat. Gitu aja. Kalau di khutbah kedua ya berarti doa lil mu'minin. Jadi kalau istikhlaf ngangkat khalifahnya boleh meneruskan asal dengan dua syarat. Tidak ada tulul fasl. Begitu khatib hadas langsung nunjuk. Dan yang ditunjuk langsung cekatan. Itu langsung cekatan, langsung naik ke atas menggantikan tanpa ada pemisah lama. Jadi biduni tulil fasl. Ini syarat pertama. Syarat kedua, penggantinya harus ayyasma ma madha min arkanil khutbah. Jadi penggantinya ini ayyasma ma madha min arkanil khutbah. Dia harus mendengar rukun-rukun khutbah yang tadi sudah dibaca oleh imam. Itu harus itu. Ayyasma ma madha min arkanil khutbah. Ini syaratnya ada dua. Nah, syaratnya istikhlaf berapa? Istikhlaf fil khutbah syaratnya dua itu. Jadi syarat yang pertama angkurbin biduni tulil fasal. Kedua ayyasma al khalifah ma madha min arkanil khutbah. Jadi harus dengar rukun-rukun khutbah yang tadi dibaca oleh khatib yang asal. Kalau dia orang baru datang nggak boleh. Jadi khotibnya batal di pertengahan, ada orang baru datang, ente telat, ini gantikan, misalnya gantikan khutbah, nggak bisa. Kecuali kalau dia dengar rukunnya tadi di perkiraan. Kalau nggak dengar nggak bisa. Jadi harus mendengar khutbah yang sudah dibaca dari awal, rukunnya saja. Kemudian nggak ada tulul fasal. Kalau ditunjuk ada yang mau tunjuk-tunjukan, imamnya nunjuk, khotibnya nunjuk, ada yang mau. Takut semuanya. Ente aja lempar-lemparan sampai terjadi tulul fasal yang kemarin itu maya sauraqatan bi aqalli mujzi. Udah khutbahnya diulang dari awal kalau begitu. Khutbahnya diulang dari awal. Ketika ada hal-hal yang dibutuhkan itu untuk antum menjadi pengganti, udah maju aja. Kalau antum bisa maju aja. Ada sholat imamnya tidak datang, antum diminta untuk maju aja. Itu. Atau di masjid musola tempat antum waktunya adzan, muadzinnya nggak datang, adzan jangan ente aja jangan lempar-lemparan, semua harus siap.
Ya, jadi thalibul ilm semua harus siap. Muadzin tidak datang, siap adzan. Itu. Imam tidak datang, siap jadi imam. Siap dengan ilmunya juga. Bukan hanya dengan PD-nya aja, tapi dengan ilmunya lah begitu. Untuk istikhlaf, siap jadi khalifah. Lah seperti itu, jangan lempar-lemparan. Inti aja. Itu. Dulu di Tarim itu ada Syekh Muhammad bin Ali Baudon, salah satu sesepuh Mufti Tarim. Hafidhahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Itu beliau sangat marah. Kan beliau itu rumahnya dekat masjid. Beliau yang imami masjid itu 5 waktu. Rumahnya dekat masjid. Lah di dekatnya masjid itu juga ada asrama untuk anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah. Nah itu kadang-kadang kalau pas waktunya adzan muadzinnya enggak datang, beliau nyuruh salah satu untuk adzan. Ayo adzan. Biasanya kadang ya namanya itu santri itu kadang gitu kan lempar. Ente sama-sama ente ya. Marah beliau. Ente kenapa tidak mau? Harim ente. Gitu. Kenapa tidak mau? Itu kun rijal. Selalu bilang begitu. Jadi jengkel beliau itu. Kalau ada waktunya, udah maju aja, semua harus siap. Jangan lempar-lemparan ente aja, jangan. Pokok kita bisa udah siap maju aja. Jangan kepingin. Ketika diperlukan siap, gitu loh. Ketika diperlukan siap. Jangan ambisi. Gitu. Ambisi jangan. Diperlukan siap, bagus. Ambisi jangan. Nah, siap ini bukan hanya PD-nya saja, tapi siap plus ilmunya. Nah itu. Udah. Ini syarat khutbah yang ketiga, harus suci dari hadas kecil dan besar sepanjang khutbah dari awal sampai akhir. Kalau batal di pertengahan tidak bisa dilanjut, harus diulang dari awal kecuali istikhlaf, nunjuk pengganti yang sudah mendengar rukun khutbah yang dibaca di awal dan apa syarat kedua? Tidak ada tulul fasal. Iya, ayasma mamadhum minal arkan barusan udah kan, dan tulul fasal. Nah, kalau khalifahnya bingung, ditunjuk, ayo deh maju. Baca apa tadi khotibnya? Bingung, ngelamun. Ya, datang di situ dia, tapi ngelamun. Rukun apa aja tadi yang dibaca, bingung. Apa yang harus dilakukan? Udah istiqnaf aja, dibaca singkat ya. Udah, disuruh teruskan. Ayo ente teruskan. Jadi imamnya nunjuk khalifah. Ayo maju naik. Khatibnya turun, pergi ke tempat wudu. Khalifahnya bingung. Tadi imamnya sudah baca rukun apa saja, bingung. Hadir dari awal, tapi ngelamun. Atau agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi bingung. Ya apa ini? Nggak usah bingung. Ya udah diulang khutbah dari awal beres. Dia neruskan boleh, tapi ngulang dari awal rukun-rukun juga tidak masalah ya. Dibaca alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du ayyuhan nas ittaqullah, beres. Tinggal melanjutkan gitu aja. Enggak usah bingung, enggak usah bingung. Kalau ngerti ilmunya enak, enggak gampang bingung. Orang kalau ngerti ilmunya itu enggak gampang bingung karena itu ilmu penting. Urusan akhirat ataupun urusan dunia. Nah, itu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradad dunya fa alaihi bil ilm. Semua perlu ilmu. Kalau ada ilmunya enak, enggak gampang bingung. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Udah, ini syarat yang ketiga. Nah, ini syarat untuk khotibnya. Pendengarnya tidak harus. Nah, kemudian syarat berikutnya, wa taharatun najasah fi tsawb wal badan wal makan. Syarat yang keempat, ini juga sama, syarat untuk khotibnya. Harus suci dari najis, pakaiannya, badannya, tempatnya. Sama persis seperti sholat. Harus suci, pakaiannya, semua yang dia pakai harus suci, mulai dari atas sampai bawah. Harus suci pakaiannya. Termasuk pakaian adalah apa? Mahmulnya. Kalau dia pakai rida ya, termasuk pakaian juga itu rida itu. Pakai rida, pakai kailasan, pakai imamah, semua itu pakaiannya harus suci dari najis. Najis yang enggak mafu. Kalau najis mafu enggak masalah. Pakainya semut mafu apa enggak? Di sholat enggak mafu. Sayapnya laron enggak mafu di dalam sholat. Sayapnya laron itu kalau pas mudah dihindari kayak gini kan enggak musim laron. Beda kalau pas musim laron banyak itu susah dihindari. Nah, ketika kayak gini ini mafu, enggak mafu.
bangkai semut, tidak maafu. Kalau darah sedikit maafu. Sama seperti sholat, Jadi pakaiannya harus steril, suci dari najis apapun yang tidak maafu. Gitu. Kemudian badannya juga harus suci dari najis yang gak maafu. Tempatnya harus suci dari najis yang gak maafu. Jadi mimbar itu diperiksa. Jadi takmir itu harus ngecek. Kalau waktunya Jumatan, pagi itu disterilkan. Mimbarnya itu jangan sampai ada najis. Kadang-kadang ada kasur di situ kan, di mimbar itu kan ada kasurnya. Kadang-kadang ditempati kucing. Kadang-kadang kucing transit ada di situ ya, nginep ada di situ. Baunya pesing, dicek. Pagi itu dicek, pesing apa enggak pesing keluarkan. Itu. Atau najis-najis yang lain, barangkali ada najis yang lain. Apalagi masjid-masjid di tengah kampung, kadang-kadang ayam masuk ke situ itikaf. Ya. Orangnya nggak ada yang itikaf, ayamnya yang itikaf di situ. Di masjid-masjid kampung itu kadang-kadang begitu ya. Nah itu, hati-hati dicek, najis-najis dibersihkan. Nah, jadi kotor. Jadi mimbar tempatnya itu harus suci. Tempatnya harus suci, badannya harus suci, pakaiannya harus suci. Makanya kalau ditarim, khotib itu bawa kain agak lebar dari rumah. Jadi khotib itu bawa kain agak lebar dari rumah, naik ke atas mimbar, kain itu dihampar ada di mimbar itu. Di mimbarnya dan di tempat berdirinya itu. Di Masjid Jami' Tarim itu begitu. Jadi khotibnya mesti bawa kain putih lebar itu, digulung biasanya. Nanti naik ke atas mimbar itu dibuka kainnya. Ini kain yang dipastikan suci ini, dijaga betul, dipastikan suci. Nanti dihamparkan ada di mimbar di tempat duduknya. Kemudian di bawah di tempat berdirinya itu, tempat pijakan khotibnya, kakinya itu berpijak langsung ke mimbarnya, tapi ke kain yang di bawah itu. Ini untuk ihtiyat. Kenapa? Kotor. Kalau sampai dia nginjak najis, taruhannya yang nggak sah, ini sholatnya semua jamaah ini nggak sah semua nanti. Khutbahnya nggak sah, nggak memenuhi syarat. Karena itu harus perhatian khotib ini. Jangan sampai pakai pakaian yang najis atau badannya ada najisnya, tempatnya ada najisnya. Hati-hati. Termasuk tongkatnya itu. Hati-hati, jangan sampai najis. Kalau khotib di sini tongkatnya sudah disediakan ada di masjid ya. Ini perhatian juga, hati-hati. Khawatirnya ada kotoran burung. Ada kotoran burung. Hati-hati ya, perlu dicek. Kalau sampai ada kotoran burung di situ di tongkat itu, batal tidak sah khutbahnya. Kayak orang sholat megang tongkat yang ada kotorannya. Sah apa enggak? Nah, sekarang itu kotor, dicek juga. Jadi takmir itu harus ngecek mimbarnya, tongkatnya. Maka sebagian masjid itu banyak burungnya. Lah hati-hati di tongkatnya khotib. Ini kalau sampai ada kotoran burung, tidak sah khutbahnya nanti. Ya, tidak sah khutbahnya. Kalau khotib di Tarim bawa tongkat sendiri dari rumah. Kayak Habib ya, Habib kan bawa tongkat sendiri, nggak pakai tongkatnya masjid itu, tongkat beliau sendiri. Nah, ini juga ketika bawa tongkat sendiri juga hati-hati di bawahnya, kan kadang di bawah jalan gitu kan, takutnya di bawahnya ada najisnya. Ini kalau sampai ada najisnya di bawah tongkatnya itu gara-gara dipakai berjalan di tanah tadi. Nah, ini juga batal, tapi nggak perlu was-was. Selama nggak tahu ada najis, al-aslu at-thahar ya. Al-aslu at-thahar, selama nggak tahu. Nah, karena itu dicek. Wa taharatun najasati fis tsaubi wal badani wal makani. Fis tsaubi wal badani wal makani, termasuk tongkatnya. Udah, ini harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Najis ma'fu tidak masalah. Kemudian syarat berikutnya wal qiyamu in qadara. Khutbah itu harus berdiri. Khutbah pertama, kedua berdiri. Itu. Nanti ada syarat lain, harus duduk di tengah-tengahnya. Nanti ada syarat disebutkan. Jadi harus berdiri kalau mampu, sama seperti sholat kalau mampu. Kalau tidak mampu duduk, tidak mampu ya itija, tidur miring. Khotibnya tidur miring. Ya apa khotib ini? Kita nggak tahu ya apa model khotib. Udah kita khusnudzon dia tidak mampu berdiri. Lu berangkatnya tadi jalan kok. Beda lagi kalau gitu ya. Kalau kita datang ke masjid tuh, khotibnya kok duduk ini. Khusnudzon. Khusnudzon kalau khotibnya itu memenuhi syarat, gitu aja.
Kalau kita ngelihat tadi berangkat dari rumah jalan kaki, itu beda lagi ya. Nah, ini jadi harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu ya tidur miring. Tapi sebaiknya sudah pensiun. Kalau tidak mampu berdiri, sebaiknya pensiun gantikan ke orang lain. Itu. Kecuali kalau khotibnya ini sekelas orang yang nafasnya bisa memperkuat iman ahlul balad ya. Itu nafasnya bisa memperkuat iman ahlul balad. Nafasnya saja. Apalagi ceramahnya, nafasnya udah bisa. Ini eman ini diganti ya, eman diganti. Nah, kalau khotibnya model kayak komnya seperti itu, labas. Khotibnya biasa-biasa aja, cari yang lain kalau tidak mampu berdiri. Sebagian orang gitu. Sebagian orang gitu kayak dulu pengajian Kiai Abdul Hamid Pasuruan rahimahullah. Wa na'afana bihi bidarani amin. Itu beliau dulu kalau bikin pengajian di rumahnya, yang hadir pengajian itu kadang-kadang nyampe jalan raya itu di gang itu full. Enggak pakai pengeras suara. Enggak pakai pengeras suara. Lah yang jauh itu enggak dengar suaranya. Tapi pulang yang asalnya maling pengin tobat. Jadi kadang-kadang ada maling hadir pengajian Kiai Hamid, pulang pengin tobat, ditanya itu. Kenapa kok tobat? Iya, saya kepingin tobat. Apa sebabnya? Iya, gara-gara hadir pengajiannya Kiai Hamid tadi. Tuh. Emangnya Kiai Hamid bilang apa? Enggak tahu, saya di ujung kok. Udah dengar. Enggak dengar apa-apa. Tapi mujarrad hudur itu sudah bisa membuat orang kepingin tobat. Ba'dun nas itu seperti itu, Ba'dul Auliya itu seperti itu. Kena nafasnya itu kita muncul himmah untuk meningkatkan ibadah itu. Kadang-kadang begitu muncul himmah kadang-kadang itu. Atau kena nafasnya ngantuk itu buyar, langsung seketika buyar. Kadang-kadang begitu. Sebagian orang itu seperti itu. Kalau khotib seperti ini tidak apa-apa, labas dipertahankan, tidak bisa berdiri atau duduk tetap dipertahankan emannya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ya kalau udah duduk tidak mampu berdiri, diganti yang lain saja, Jadi harus berdiri kalau mampu. Ini syarat yang berikutnya. Yang syarat keberapa berarti itu? Kelima ya. Syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wasatrul aurat, harus nutup aurat. Ini khotibnya yang harus nutup aurat. Mustamiinnya tidak nutup aurat, sah khutbahnya, tapi ya haram, tidak boleh dibiarkan. Ada yang buka aurat, kebuka auratnya, sah, tidak berpengaruh pada sahnya khutbah. Tapi kalau khotibnya tidak sah khutbahnya kalau sampai ada auratnya yang terbuka. Itu harus nutup aurat khotibnya. Nutup aurat ini kapan? Ya untuk menjadi sahnya khutbah. Di dalam rukun-rukunnya saja. Semua syarat tadi itu dari awal, syarat mualah, syarat apa? Isma'u arba'in, syarat harus suci, kemudian syarat berdiri, syarat nutup aurat, dan semua syarat-syaratnya khutbah ini disyaratkan untuk rukun-rukunnya saja. Untuk yang bukan rukun, tidak syarat. Misalnya ada terjemah mauidhahnya, rukunnya sudah tadi ayyuhan nas ittaqullah, kemudian mauidhah, ya mauidhah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab misalnya, tambahan, tidak apa-apa kan? Kalau pemisah lama gara-gara mauidhah kan tidak masalah, karena termasuk maslahatul khutbah. Lah ini kok auratnya terbuka, tidak berpengaruh pada sahnya khutbah, tidak berpengaruh. Nah, disyaratkan syarat-syarat tadi itu harus apa? Ketika rukunnya saja. Kemudian termasuk syaratnya khutbah lagi, yaitu termasuk syaratnya khutbah wal julusu bainal khutbataini biqadri tuma'ninah. Duduk di antara dua khutbah seukuran tuma'ninah minimalnya. Afdolnya seukuran bacaan surat Al-Ikhlas. Afdolnya khotibnya baca Al-Ikhlas. Ketika duduk di antara dua khutbah itu, afdolnya khotibnya baca surat Al-Ikhlas. Jadi jangan lama-lama duduknya, tidak boleh terlalu lama. Ukurannya lama kemarin itu berapa? Qadru mayasa rak'atain ya. Mayasa rak'atain bi aqalli mujzi. Kalau sampai segitu pemisahnya, batal khutbahnya, harus diulang dari awal. Nah, jadi pemisah khutbah pertama dan kedua harus duduk. Tidak cukup diem, harus duduk. Duduk minimalnya seukuran tumakninah ya. Duduk minimalnya seukuran tumakninah. Seukuran biqadri subhanallah, duduk sebentar berdiri lagi.
Yang afdal, jangan seukuran tumanina, dilebihkan seukuran bacaan surat Al-Ikhlas. Dan sunnahnya khotib baca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Untuk pendengarnya sunnah apa? Ketika khotib duduk baca Sayyidul Istighfar sebagaimana disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi di duduk antara khutbah pertama dan kedua itu pendengarnya sunnah baca Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi itu, ya, sampai akhir. Nah, untuk imamnya baca Al-Ikhlas. Jangan lama-lama duduknya, seukuran tumanina saja, atau yang afdal seukuran Al-Ikhlas dan disunahkan baca Al-Ikhlas. Nah, ini kalau khutbah berdiri, pemisah antara khutbah pertama dan kedua dengan duduk. Kan tadi kalau khotib tidak mampu berdiri, kan khutbahnya duduk. Lah pemisahnya apa kalau khutbah duduk? Khutbah pertama dengan khutbah kedua, pemisahnya apa? Diem. Diem minimal seukuran tumanina. Yang afdalnya seukuran Al-Ikhlas. Dan sunat baca Al-Ikhlas, tidak usah keras-keras. Gitu. Jadi kalau khutbahnya berdiri, pemisah khutbah pertama dan kedua dengan duduk. Kalau khutbahnya duduk, ya pemisahnya tetap duduk, cuman diem. Dipisah dengan sukut, dipisah dengan sukut. Nah, kemudian termasuk ini Imam Syafi'i seperti itu. Harus ada pemisah duduk antara khutbah pertama dan kedua. A'imah salasah, madzhab 3 yang selain Imam Syafi'i mengatakan tidak harus duduk. Jadi madzhab lain selain Imam Syafi'i tidak mensyaratkan duduk. Madzhab Syafi'i yang mensyaratkan duduk. Kemudian termasuk syaratnya khutbah wa antakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Rukunnya harus pakai bahasa Arab. Habis itu tambahi mauidhah, terjemah kayak umumnya di masjid-masjid, sebagian masjid itu tidak ada masalah. Rukunnya harus bahasa Arab. Tidak boleh semuanya terjemah, tidak boleh, harus bahasa Arab. Alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa, ayat, doa lil mukminin, ini harus bahasa Arab. Kemudian ditambahi ceramah, mauidhah, ajakan melakukan taat, ajakan meninggalkan maksiat, diterjemah bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Walaupun panjang, nggak masalah. Tidak memutuskan mualah, tidak memutuskan mualah. Nah, sebagian kalau di daerah Jawa itu banyak diterjemah, ya diterjemah di tengah-tengah khutbah itu. Yadur apa enggak lah yadur, karena itu mau itu asal isinya mau itu loh ya, isinya mau itu, bukan kampanye, ya, bukan kampanye atau ngelantur yang lain ngomong nggak jelas, itu asal mau itu. Artinya mau itu apa? Ajakan melakukan kebaikan, ajakan meninggalkan maksiat. Hatta panjang, hatta setengah jam, lah yadur. Tulul fasal itu yadur kecuali dengan mau itu tidak masalah. Kalau yang lain yadur. Nggak tahu kalau yang daerah itu apa, Riau ya. Di Riau diterjemah apa enggak? Terjemah. Nah, di Aceh yang nggak mau ya. Kalau di Aceh itu terjemahnya sebelum khutbah atau setelah khutbah gitu. Jadi ada ceramah. Jadi saya lupa sebelum khutbah atau setelah khutbah. Pernah dengar. Ana nggak, waktu ke Aceh kemarin kan khotibnya Habib. Biasanya di situ wallahualam pernah dengar dulu orang sana nggak mau nerjemah. Khutbah itu tidak boleh terjemah, harus bahasa Arab. Nah, nanti dikasih ceramah sebelum khutbah atau setelah sholat nanti ya. Setelah sholat, khutbah, sholat, kemudian setelah sholat khotibnya ceramah lagi pakai bahasa Indonesia. Atau sebelum khutbah, saya lupa. Begitu, disiasati seperti itu. Tapi ya apa? Ya nggak masalah, terserah, nggak masalah. Yang bermasalah kalau ngeritik khutbah yang model di sini yang ada terjemahnya dikatakan tidak sah. Karena apa? Khutbah itu harus bahasa Arab. Nah, yang harus bahasa Arab itu rukunnya sudah dibaca bahasa Arab. Ditambahi mauidhah bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Loh, tidak boleh tulul fasal, benar tidak boleh tulul fasal kecuali dengan mauidhah, tidak ada masalah. Wah, ya. Kalau mengatakan khutbah yang model seperti di daerah kita yang ada terjemahnya, isinya mauidhah dikatakan tidak sah, batal gara-gara tidak pakai bahasa Arab, gara-gara tulul fasal, ini yang salah.
Ini yang salah kalah sampai punya anggapan seperti itu. Kadang di Aceh itu semua Jumatan ada zuhur. Jadi setelah Jumatan sholat lagi zuhur. Jamaah. Semuanya begitu. Nah, di sana kemarin sama Habib juga begitu, mereka bilang. Jadi setelah sholat ada zuhur, sholat zuhur. Nah, hampir semua di Aceh seperti itu. Nah, udah intinya ini yang harus bahasa Arab dan juga yang lain syarat-syaratnya khutbah termasuk harus bahasa Arab sebagaimana tadi diterangkan. Syarat-syarat ini disyaratkan di dalam rukunnya saja ya, dalam rukunnya saja. Untuk tambahannya mauidhah itu tidak harus, boleh pakai bahasa daerah, bahasa apa saja boleh itu. Yang penting isinya mauidhah, tidak apa-apa. Wa antakuna bil arabiyah. Kita cuma semua tidak boleh. Kemudian syaratnya khutbah lagi wa ba'da zawal, harus setelah masuk waktu zuhur, matahari bergeser. Matahari bergeser. Ini harus. Jadi khutbah itu setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Kalau diisi ceramah dulu sebelum masuk waktu zuhur tidak ada masalah. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, khatibnya udah naik ke atas mimbar, ceramah. Disiasati begitu ceramah pakai bahasa Indonesia. Begitu masuk zuhur baru dimulai khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhiri. Tidak apa-apa. Rukunnya ini sekali lagi semua syarat ini, syarat-syaratnya khutbah dari awal sampai akhir yang kita terangkan kemarin, ini syarat untuk rukunnya termasuk ba'da zawal, harus setelah masuk waktu zuhur. Ini rukunnya. Selain rukun kayak mauidhah dibaca sebelum masuk waktu zuhur, tidak ada masalah. Yang harus setelah zuhur ini adalah rukun-rukunnya saja. Nah, ini syarat-syaratnya khutbah, syarat-syaratnya khutbah Jumat. Untuk khutbah yang lain, khutbah Id, khutbah Istisqa, khutbah gerhana, syaratnya tidak sebanyak ini. Syaratnya tidak sebanyak ini. Ini syarat untuk khutbah Jumat. Ini sebagian, sebenarnya syarat yang lain ada banyak diterangkan. Bisa antum lihat nanti di Bajuri misalnya, itu disebutkan beberapa syarat yang lain. Ini syarat yang disebutkan di Mukhtasar Latif. Kemudian tak singgung juga di sini beberapa kesunatan khutbah. Ini syaratnya sudah selesai. Kesunatan khutbah diantaranya tadi sudah diterangkan tartib. Ya apa tartibnya? Hamdalah, sholawat, wasabit taqwa, kemudian ayat. Yang kedua, hamdalah, sholawat, wasabit taqwa, doa lil mukminin. Sunat itu tidak wajib. Yang utama tidak wajib. Sebagaimana ditarjih oleh Imam Nawawi. Kata Imam Rafi'i wajib. Karena itu upayakan khutbah itu tartib, biar sah menurut semua ulama. Karena Imam Rafi'i mengatakan tartib itu syarat. Jadi Imam Rafi'i berpendapat tartib itu syarat, tapi yang utama sebagaimana ditarjih oleh Imam Nawawi bukan syarat. Kemudian sunnahnya khutbah di atas mimbar. Khutbah tidak harus di atas mimbar. Ya khutbah di kayak sebagian masjid yang kecil biasanya dalam perumahan itu tidak ada mimbarnya. Ada kursi gitu aja, khutibnya berdiri biasa. Nanti kalau duduk, disediakan kursi, duduk di kursi, tidak ada mimbarnya, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya di atas mimbar, dibuatkan mimbar. Dan mimbar yang sesuai sunnah, itu. Jadi ada 3 anak tangga ya. Ada 3 anak tangga. Jangan kebanyakan. Sebagian masjid itu tangganya tinggi sampai ke atas. Tidak, sunnahnya 3 saja. Itu mimbarnya Rasulullah SAW. Contoh mimbar yang sesuai sunnah seperti di Masjid Basyeh. Itu yang pesen Habib Abdullah. Jadi memang dipesan agar sesuai sunnah seperti itu. Gitu. Dan tidak perlu dikasih atap. Kenapa? Takut kehujanan. Ya, sebenarnya mimbar tidak perlu dikasih atap. Ngapain dikasih atap? Takut hujan atau takut kepanasan di dalam masjid. Itu ya tidak apa-apa dikasih atap ya. Dikasih atap tidak apa-apa. Kalau khutbah di lapangan tidak masalah. Di dalam masjid ngapain dikasih atap? Takut bocor. Iya. Takut hujan, takut kepanasan. Di dalam masjid tuh. Sebenarnya tidak perlu. Jadi mahal akhirnya harga mimbarnya ya. Gitu. Kayak di Masjid Basyeh tidak ada. Di Masjid Basyeh yang di Rangge itu tidak ada atapnya. Tidak perlu ngapain di dalam masjid. Itu. Jadi sunat khutbah itu di atas mimbar. Kalau tidak ada mimbar, minimal di tempat yang agak tinggi biar khotib itu kelihatan. Naik kursi lah.
Itu ada video lama Habib Umar bin Hafid itu ketika dakwah ke pedalaman, itu khutbah kayak di atas tong gitu, jadi black itu bungkusnya jajan itu naik di atas itu. Ya darurat di daerah pedalamannya itu di pedalaman. Jadi ada video lama pernah lihat dulu Habib Umar ketika dakwah ke daerah pelosok. Jadi kalau ada jumatannya di situ beliau bikin jumatan, khutbah naik kayak ada tempat agak tinggi gitu. Jadi darurat. Pakai mimbar. Kalau tidak ada mimbar, sepokok agak tinggi. Kemudian kalau mimbarnya agak lebar, khotib itu berada di sisi kanannya mimbar, jangan di kiri, jangan di tengah. Jadi khotib itu bukan di tengah, tapi agak ke kanan, di sisi kanannya mimbar. Kalau mimbarnya lebar. Kemudian termasuk sunnahnya khutbah, khotib itu sunnah mengucapkan salam. Salamnya 3 kali. Pertama masuk salam, pertama masuk masjid salam. Itu. Nanti nyampe mimbar salam ke orang yang ada di sekitar mimbar itu. Ketika masuk ya salam kepada orang yang di pintu masuk itu. Sunat salam 3 kali ya. Ketika pertama masuk salam ke orang yang ada di pintu masuk, sekitar pintu masuk. Kemudian nyampe di depan mimbar salam ke orang-orang yang di sekitar mimbar. Naik ke atas mimbar menghadap ke hadirin, salam ke semua hadirin yang hadir itu. Jadi salamnya khotib itu 3 kali. Sunnah ini, sunnah. Rata-rata nggak diamalkan. Yang diamalkan salam sekali itu aja ya. Naik ke atas mimbar, kemudian salam. Itu kemudian ucapan salam. Ini sebenarnya sunat 3 kali. Pertama kali masuk sunat salam ke orang yang ada di sekitar pintu masuk, nggak usah keras-keras. Nyampe di depan mimbar salam ke orang yang ada di sekitar mimbar. Naik ke atas mimbar salam ke semuanya, menghadap ke hadirinnya, menghadap ke hadirinnya. Kemudian termasuk sunatnya lagi itu setelah salam duduk. Setelah salam duduk, kemudian adzan. Lah adzan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, ya adzan ketika khotib sudah di atas mimbar. Adzan ketika baru masuk waktu zuhur itu dulu tidak ada. Itu pertama kali yang mengadakan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena muslimin tambah banyak. Muslimin tambah banyak sehingga diadakan adzan 2 kali. Ya dengan ijtihad beliau. Dengan ijtihad beliau, ada dalilnya, bukan bid'ah ya. Ya seandainya bid'ah, bid'ah hasanah. Seandainya bid'ah itu bid'ah hasanah. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu adzannya hanya ketika khotib sudah di atas mimbar setelah salam, kemudian duduk sebentar. Nah ini ada muadzin. Itu adzan yang asli untuk Jumatan. Adzan yang sebelum itu tambahan dari Sayyidina Utsman. Dan sekarang kalau nggak ada adzan pertama ini akan terjadi mafsadah. Apa mafsadahnya? Kalau belum adzan, sebagian orang nganggap belum masuk waktu Jumat, belum masuk waktu zuhur. Kalau ada adzan pertama. Jadi yang duduk di masjid yang sudah hadir awal itu dia tidak melakukan sholat qobliyah. Nanti ketika khotib naik ke atas mimbar, kemudian ada adzan, sebagian orang nganggep sekarang baru masuk waktu zuhur. Akhirnya khotib sudah di atas mimbar, orang-orang yang tadi duduk berdiri sholat qobliyah Jumat. Lah ini batal, tidak boleh. Khotib kalau udah di atas mimbar tidak boleh sholat apapun, hatta sholat qadha nggak boleh. Yang boleh hanya sholat tahiyatul masjid bagi orang yang sunnah. Siapa orang yang sunnah tahiyatul masjid? Yang baru masuk masjid belum duduk. Kalau udah duduk dari tadi sunnah tahiyatul masjid. Tidak sunnah. Lah ini banyak terjadi. Al-Fakir ngelihat sendiri. Bukan katanya. Waktu di Malang, di dekatnya rumah sakit RSSA itu, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang itu adanya sekali. Anak datang ke masjid, udah adzan. Nggak ada adzan. Khotib datang, adzan. Khotib naik ke atas mimbar, salam, baru adzan. Lah setelah adzan, orang-orang yang di sofa wal itu banyak yang sholat qobliyah. Duduk dari tadi, sholat qobliyah. Ini mafsadahnya. Gara-gara tidak ada adzan pertama. Jadi dikira adzan ketika khotib naik itu baru masuk waktu zuhur, akhirnya sholat. Batal, akhirnya haram. Haram ini yang sholat ini haram. Mafsadah ya, itu mafsadah.
Jadi udah dilakukan 2 kali tidak apa-apa. Itu ijtihadnya Sayyidina Utsman. Jadi adzan, setelah khatib salam duduk adzan. Setelah adzan selesai, udah khatib berdiri menyampaikan khutbah. Terus kemudian termasuk sunnahnya khutbah adalah khutbah itu pakai bahasa yang gamblang, yang mudah difaham. Nggak usah bahasa-bahasa yang bersastra tinggi, nggak difahami kebanyakan orang, nggak usah. Bahasa biasa-biasa aja. Seandainya pakai bahasa Arab yang gamblang. Jangan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh orang. Kata santri nggak paham. Buat apa? Seandainya terjemah menyampaikan mauidhah dengan terjemah bahasa yang difaham oleh warga setempat. Khutbah di masjid kampung pakai bahasa terasi-terasi itu ya. Itu terasi-terasi yang ujungnya si semuanya itu ya. Itu enggak usah, enggak paham ngapain. Itu. Orang itu khutbah biar difaham. Ngajar juga demikian. Kalau ngajar masyarakat, ngajar santri, banyak santri ini, antum ini orang desa ya. Udah pakai bahasa biasa aja, ngapain pakai bahasa terasi-terasi. Itu nggak paham. Beda kalau di kampus, di perguruan tinggi yang memang mahasiswanya biasa pakai bahasa itu, silahkan pakai bahasa itu. Kalau ngajar santri, ngajar orang awam atau pengajian umum yang hadir macam-macam, pakai bahasa yang gitu-gitu itu ngapain? Bahasa intelek ya? Nggak usah, pakai bahasa biasa aja ya. Bahasa yang dipaham oleh orang, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW. Sebagaimana dawuhnya Sayyidina Ali, haditsun nas bima ya'rifun. Kalau ngomong sama orang, ngomong dengan omongan yang dipaham oleh mereka. Bahasanya yang dipakai, bahasa yang dipaham oleh orang-orang. Pembahasan yang disampaikan, pembahasan yang dipaham orang, yang diperlukan orang. Di kampung itu banyak apa? Banyak orang utang riba. Banyak orang utang riba, banyak bank mekar di situ. Itu. Banyak mekar, dosanya mekar terus ya. Itu, banyak bank mekar di situ. Terangkan haramnya riba. Begitu. Enggak usah bahas Ukraina. Ngapain bahas Ukraina untuk orang kampung enggak paham ya. Itu. Terangkan riba. Banyak perjudian di situ. Di pos kamlingnya banyak perjudian. Itu. Atau banyak orang adu ayam. Ya itu yang dibahas. Itu yang dibahas. Jangan bahas sesuatu yang tidak diperlukan oleh mereka. Atau bahas tasawuf tingkat tinggi, bukan tempatnya. Bahas tauhid, bukan tempatnya. Itu. Khutbah atau pengajian. Pengajian itu masyarakat ya sudah. Ilmu-ilmu fardu ain itu yang disampaikan. Ini ilmu, jangan bahas tauhid tingkat tinggi, tasawuf tingkat tinggi ya. Ya dianggap kitab tasawuf kelas rendah ya. Bahas Nur Muhammad SAW, bahas tasawuf tingkat tinggi, bahas nama ruh, bahas tauhid tinggi. Ngapain? Akhirnya nyesatkan umat nanti. Nah, di sebagian daerah seperti itu ya. Ada sebagian daerah senengannya bikin pengajian tasawuf kelas tinggi. Ada lagi sebagian daerah pengajian tauhid tingkat tinggi. Anak tahu sendiri. Pernah dia nemani Habib itu. Ada beberapa alun pondok pesantren di situ. Jadi di situ masyarakatnya kok kurang agamis gitu. Terus kumpul sama beliau bikin jalsah gitu untuk para dai yang di kota itu dikumpulkan, bikin daurah beliau. Terus anak sempat nanya-nanya, di sini pengajiannya biasanya bikin pengajian apa? Dia bilang, saya bikin pengajian kitab tauhid. Apa? Ummul Barohin.